Perkenalkan, kami dari kelompok kelima. Saya sendiri Kak Muhammad Tariga. Saya Mustafa Jana. Saya Nafita Zakaria. Saya Spesial. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan. Saya sendiri akan menjelaskan tentang volume benda putar. Saya akan menjelaskan mengenai panjang unsur. Dan saya bersama Rizky akan menjelaskan mengenai integral dalam fisika. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang volume benda putar. Volume benda putar adalah daerah yang dibatasi oleh kurva dan diputar terhadap garis. Kita misalkan di sini garisnya adalah sumbu X dan sumbu Y dalam keadaan satu putaran penuh ataupun dalam keadaan 360 derajat. Untuk mencari volume benda putar, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah metode cakar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode cakar. Kita misalkan di sini adalah sebuah grafik di mana untuk kurvanya yaitu adalah Y sama dengan Fx dengan batas kiri kurva tersebut yaitu X sama dengan A dan batas kanannya adalah X sama dengan B. Daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut adalah ini. Lalu kita bayangkan kurva tersebut diputar secara 360 derajat terhadap sumbu X, maka dihasilkan gambar seperti berikut. Gambar ini menyerupai sebuah wadah di mana alasnya adalah ini dan juga yang ini. Lalu bagaimana mencari volume dalam wadah tersebut? Untuk mencari volume dalam wadah ini, kita harus melakukan irisan di tengah-tengah gambar berikut. Di mana irisannya ini memiliki jari-jari, yaitu jari-jarinya adalah R sebesar Fx. Lalu untuk memperjelas gambar irisannya, kita akan membuat gambarnya secara vertikal. Lalu di sini jari-jarinya adalah Fx dan ketebalan dari cakram ini adalah delta X. Irisan ini akan membentuk sebuah cakram ataupun menyerupai sebuah cakram. Untuk mencari volume dalam cakram tersebut, cakram ini menyerupai sebuah tabung di mana tinggi dari tabung tersebut adalah delta X. Maka volume dari tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali T, di mana R-nya atau jari-jarinya adalah Fx dan T-nya yaitu tinggi tabungnya kita misalkan adalah delta X. Maka kita ganti persamaan ini menjadi yang ada di dalam cakram ini. Maka V sama dengan T dikali Fx kuadrat dikali delta X. Suatu volume benda putar dapat dicari jika partisinya ataupun jika N-nya itu menunjuk tak hingga. Maka didapatkan suatu rumus ataupun persamaan untuk mencari volume benda putar dengan metode cakram, yaitu sebagai berikut. Volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B. Masukkan persamaan yang tadi, V dikali Fx kuadrat dx. Baik, selanjutnya saya mempunyai kurva lain. Di sini kita misalkan kurva ini adalah Y sama dengan Fx dengan batas bawah Y sama dengan A dan batas atas Y sama dengan B. Lalu daerah ini adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Kita arsir terlebih dahulu. Lalu kita bayangkan jika kurva tersebut kita putar sejauh 360 derajat melalui sumbu Y, maka akan terbentuk gambar seperti berikut.
volume dalam gambar tersebut, kita harus mengiris terlebih dahulu gambar ini di bagian tengahnya. Gambar ini menyerupai sebuah cakram, di mana cakramnya akan saya gambarkan lebih besar di sebelah sini. Cakram ini mempunyai jari-jari sama dengan Fy, dan ketebalan dari cakram ini adalah delta Y. Selanjutnya, untuk mencari volume dari suatu benda putar ini, kita lihat di sini bahwa cakram ini menyerupai sebuah tabung, di mana rumus dari tabung itu adalah volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, di mana T-nya itu adalah tinggi dari tabung di dalam cakram ini adalah kita misalkan sebagai delta Y. Maka volume sama dengan V dikali R-nya adalah Fy, maka Fy kuadrat dikali delta Y. Untuk mencari volume benda putar berikut, kita harus mengetahui bahwa partisinya ataupun N-nya itu harus menuju tanda. Maka volume dari benda putar dapat dirumuskan menjadi volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B. Masukkan persamaan ini dengan mengganti ini menjadi dy. Maka Pi dikali Fy kuadrat dikali dy. Baik, untuk memahami metode cakram, kita akan melanjutkan ke contoh soal, di mana soalnya adalah tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Untuk memecahkan soal tersebut, kita menggunakan rumus di mana integral dengan batas bawah A dan batas atas B dikali V dikali dengan Fx kuadrat dx. Kita tahu bahwa batas bawah dari kurva tersebut adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. V. Nah, Fx-nya itu adalah X kuadrat. Dan dikuadratkan lagi kali dx. Selanjutnya, kita keluarkan V-nya ini ke luar integral X pangkat 4 dx. Lalu kita integralkan X pangkat 4, yaitu di mana 1/5 X pangkat 5 dengan batas atas itu 2 dan batas bawahnya adalah 0. Maka kita masukkan terlebih dahulu batas atasnya ke dalam X, lalu dikurang dengan batas bawahnya adalah 0. Maka didapat hasil menjadi 32/5 ataupun 32/5 V satuan volume. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan dalam perhitungan volume benda putar adalah metode cincin. Di sini saya mempunyai kurva, di mana kurva pertama kita misalkan sebagai Y sama dengan Mx. Dan kurva yang kedua kita misalkan sebagai Y sama dengan Gx. Kurva ini dibatasi dengan X sama dengan A dan X sama dengan B. Untuk bagian yang diarsir adalah daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Lalu jika
kurva tersebut diputar melalui sumbu X sejauh 360 derajat, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Di sini, kurva tersebut berbentuk seperti wadah, di mana alasnya sebagai berikut. Kurva tersebut berbentuk seperti wadah yang akan saya gambarkan sebagai berikut. Tetapi wadah tersebut di tengah-tengahnya itu kosong. Lalu untuk mencari volume pada gambar tersebut, kita harus melakukan irisan ataupun kita dapat melakukan irisan pada kurva tersebut. Irisan tersebut menyerupai seperti cincin, di mana akan saya gambarkan sebagai berikut. Ketebalan dari gambar tersebut kita misalkan sebagai delta X, dan jari-jari pertama kita misalkan sebagai kurva yang pertama yaitu fx, dan jari-jari kedua yaitu gx. Ketahui bahwa gambar tersebut menyerupai seperti tabung. Kita tahu bahwa rumus tabung adalah V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Maka kita akan tulis rumus tabung itu sama dengan volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Untuk kurva tersebut ataupun untuk metode cincin, volume yang kita dapat yaitu dengan volume sama dengan V1 dikurang V2. Masukkan rumus V-nya itu sebagai berikut. Dengan R-nya itu adalah R1 dan V2 itu R-nya dengan R2. Sudah kita masukkan, maka kita tahu bahwa tinggi tabung atau T itu adalah kita misalkan sebagai delta X. Maka kita ubah T-nya itu menjadi delta X. V sama dengan P dikali R1 kuadrat dikali delta X dikurang P dikali R2 kuadrat dikali delta X. Kita keluarkan V dan delta X-nya itu keluar dan R1 dikurang dengan R2, maka hasilnya itu seperti ini. V dikali delta X buka kurung R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Kita ubah jari-jarinya itu seperti yang sudah kita tulis, bahwa jari-jari pertama adalah fx dan jari-jari kedua adalah gx. V sama dengan P dikali delta X. Kita masukkan R1-nya itu adalah fx kuadrat dikurang dengan gx kuadrat. Nah, untuk mencari suatu volume benda putar, kita tahu bahwa partisinya atau N-nya itu harus menuju tak hingga. Maka N itu sama menuju tak hingga. Sehingga dapat kita ketahui rumus dari volume benda putar ataupun untuk mencari volume benda putar dengan rumus volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B, masukkan V dikali fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Maka ini adalah rumus volume benda putar untuk dua kurva. Untuk lebih memahami tentang metode cincin, kita akan menyelesaikan soal berikut, di mana soalnya adalah tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat garis y sama dengan 4 di kuadran 1 diputar terhadap sumbu x. Di sini kita harus membuat dulu terlebih dahulu itu kurvanya, di mana kurvanya itu sebagai berikut.
rurutannya itu sebagai berikut, di mana ini adalah garis Y sama dengan 2 dan ini adalah garis Y sama dengan 4. Lalu ini adalah daerah dari batas kurva tersebut. Nah, untuk nilai S-nya ini kita dapatkan dari mensubstitusikan 4 ini ke dalam Y, di mana X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan akar 4 dan X sama dengan 2. Lalu kita misalkan Y ini sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Baik, kurva ini akan membentuk sebuah tabung. Tetapi tabung itu akan tengahnya itu kosong. Maka kita akan dapat menggunakan metode cincin dalam soal tersebut. Untuk mengetahui bahwa rumus dari metode cincin adalah volume sama dengan V integral dengan batas bawah A dan batas atas B dikali V dikali Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx. Kita ketahui dari soal bahwa batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Lalu Fx-nya adalah 4 dan Gx-nya adalah X kuadrat. Maka kita substitusikan persamaan-persamaan tersebut ke dalam rumus, maka diperoleh volume sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 V dikali 4 kuadrat dikurang X kuadrat dikuadratkan dx. Lalu kita keluarkan V-nya ini di luar integral, maka V sama dengan V integral 0 2 4 kuadrat adalah 16 dikurang X kuadrat dipangkatkan 2 adalah X pangkat 4 dx. Selanjutnya kita mengintegralkan 16 dikurang 4 dx, maka diperoleh hasil V dikali dengan integral dari 16 adalah 16x dikurang integral dari x pangkat 4 adalah 1/5 x pangkat 5 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Setelah itu kita substitusikan batas-batas tersebut ke persamaan, maka diperoleh V dikali 16 dikali 2 dikurang 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurang 16 dikali 0 dikurang 1/5 0 pangkat 5. Setelah itu didapatlah hasil 16 dikali 0 dikurang 1/5 0 pangkat 5 adalah 0, maka ini kita bisa coret. Lalu untuk ini maka V dikali 16 dikali 2 adalah 32 dikurang 2 pangkat 5 adalah 32, maka 32/5. Maka diperoleh hasil 32 dikurang 32/5 adalah 128/5 V satuan volume. Maka diperoleh dari soal tersebut hasilnya adalah 128/5 V satuan volume. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panjang busur, di mana di sini terdapat kurva yang merupakan penjumlahan dari teorema Pythagoras dengan teorema nilai tengah. Ini merupakan panjang busur yang akan dihitung. Dari kurva tersebut didapatkan rumus panjang busur, yaitu integral dengan batas bawah A dan batas atas B akar dari 1 ditambah fx pangkat 2 dx. Dari sini terdapat kurva untuk mencari rumus panjang busur y sama dengan fx dan x sama dengan y. Dimana jika f, pertama kita akan bahas mengenai y tambah e sama dengan fx. Jika f kontinu dengan a dan b, maka panjang busur y sama dengan fx, di mana x sama dengan a dan x sama dengan b. Didapatkanlah rumus panjang busur sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b akar dari 1 ditambah fx pangkat
pangkat 2 dx, atau sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b akar dari 1 ditambah dy per dx. Selanjutnya x sama dengan g, di mana g kontinu dengan c dan d, maka didapatkan rumusnya x sama dengan g, y sama dengan c, dan y sama dengan d. Jadi rumus dari panjang busur untuk x sama dengan g, y adalah integral dengan batas bawah c dan batas atas d akar dari 1 ditambah g aksen y pangkat 2 dy, atau sama dengan integral dengan batas bawah c dan batas atas d akar dari 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dy. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal, di mana contohnya itu didapatkan panjang busur kurva y sama dengan x pangkat 3/2 dari titik 1,1 ke titik 2,2 akar 2. Di sini terdapat kurvanya. Pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu y sama dengan x 3/2. Lalu kita turunkan menjadi y aksen sama dengan 3/2 x 3/2 kurang 1. Maka didapatkan hasilnya yaitu 3/2 x pangkat 1/2. Selanjutnya kita tulis rumus dari panjang busur, mana s sama dengan, kita pakai yang 1 dan 2 dengan batas bawah a dan batas atas b akar dari 1 ditambah x pangkat 2 dx. Lalu kita masukkan angkanya, a sama dengan 2, batas atasnya 2, batas bawahnya 1, akar 1 ditambah ini tadi kita masukkan ke sini 3/2 x pangkat 1/2 pangkat 2 dx. Maka didapatkanlah hasilnya integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 akar 1 ditambah 3/2 sama dengan 9, 2/2 sama dengan 4, x 1/2 sama dengan 1, jadi kita tulis dan dx. Selanjutnya kita akan substitusikan persamaan ini menjadi u sama dengan 1 ditambah 9/4 x. Jadi du per dx sama dengan 9/4 dx sama dengan dibalik 4/9 du. Selanjutnya masuk ke syarat batasannya. Yang pertama kita cari syarat batasan untuk batasan yang bawah. U sama dengan 1 ditambah 9/4 x. X ini kita ganti dengan batas bawahnya terlebih dahulu menjadi 1 ditambah 9/4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 13/4. Lanjut ke batas atasnya, U sama dengan 1 ditambah 9/4 x. X-nya diubah menjadi 2 sebagai batas atas, 1 ditambah 9/4 dikali 2. Hasilnya adalah 22/4.
Selanjutnya kita masuk pada rumus mencari panjang busurnya. S sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 akar dari 1 ditambah 9 per 4x dx. Ini kita ubah dengan yang ini. Batas bawahnya jadi 13 per 4, batas atasnya jadi 22 per 4. Integral dengan batas bawah 13 per 4 dan batas atas 22 per 4 akar dari ini kita ubah menjadi U. Jadi akar U dikali 4 per 9, masukkan yang ini tadi ya, 4 per 9 DU. Lalu karena ini konstanta, kita bisa keluarkan jadi 4 per 9 integral batas bawah 13 per 4 dengan batas atas 22 per 4 DU. Lalu selanjutnya akar dari U, ini kita keluarkan dari akar menjadi 4 per 9 integral batas bawah 13 per 4 22 per 4 akar U menjadi U 1 per 2 DU. Lalu U pangkat 1 per 2 ini kita integralkan menjadi 4 per 9 kan integral dari U 1 per 2 jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 batasnya kita pindahkan ke sini 22 per 4 batas bawahnya 13 per 4. Selanjutnya ini sama ini kita kalikan 4 kali 2 dan 9 kali 3 menjadi 8 per 27 lalu 27 U pangkat 3 per 2 batas atasnya 22 per 4 batas bawahnya 13 per 4. Selanjutnya ini kita masukkan batasnya ini kita masukkan ke dalam U ini jadi 8 per 27 dikali 22 per 4 pangkat 3 per 2 dikurang 8 per 27 dikali batas bawahnya 13 per 4 dipangkatkan 3 per 2. Selanjutnya karena konstantanya sama jadi kita keluarkan 8 per 27 dikalikan dengan 22 per 4 pangkat 3 per 2 dikurang 13 per 4 pangkat 3 per 2 maka didapatkan hasilnya 22 akar 22 dikurang 13 akar 13 per 27. Jadi penjumlahan ini didapatkan hasilnya yaitu 2,086 ini satuan panjang. Jadi didapatkanlah hasil dari soal panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 dari titik 1,1 ke titik 2,2 akar 2 yaitu 2,086
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai integral dalam fisika. Pertama-tama, integral dalam fisika adalah salah satu konsep matematika yang sangat penting karena integral dalam fisika digunakan untuk menghitung luas, volume, massa, momen, dan banyak besaran lainnya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan integral dalam fisika dalam materi perpindahan. Nah, dapat kita lihat langsung ke soal. Diketahui suatu mobil bergerak dengan persamaan kecepatan Vt sama dengan 3T kuadrat tambah 4T kurang 5 dengan V dalam satuan meter per sekon dan T dalam satuan sekon. Tentukan perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya, di mana kita tahu dulu bahwa kalau Vt-nya itu adalah ini dan T-nya adalah 3 sekon. Nah, persamaan perpindahan dapat dicari dengan mengintegralkan persamaan kecepatannya. Nah, kita masuk saja ke dalam pembahasan SD. Karena yang dicari adalah perpindahan, jadi rumusnya adalah S. Integral dari T dt. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan Vt-nya sini. Integral dari Vt-nya itu 3T kuadrat dikurang 4T ditambah 4T dan dikurang 5 dt. Nah, setelah ini kita langsung saja mengintegralkan ini seperti menggunakan konsep integral seperti biasa. Lalu hasilnya menjadi T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurang 5T. Nah, setelah ini kita substitusikan T ini yaitu 3 ke dalam persamaan ini. Maka kita dapatkan S3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3. Nah, kita dapat hasilnya di sini 27, di sini kita dapat 18 dan terakhir 15. Nah, hasilnya kita dapat 30. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon adalah 30 meter. Nah, untuk integral dalam fisika selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Hizkia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembahasan integral dalam fisika dari materi jarak. Yang dulu kita telah lihat contoh soalnya, yaitu kecepatan suatu sepeda motor dapat ditentukan dengan rumus AT sama dengan 3T kurang 4. Jika kecepatan awal adalah 12 meter per sekon dan jarak tempuh skala 2 detik adalah 18 meter, maka jarak dalam 10 detik adalah, kita masuk ke penyelesaian. Untuk mendapatkan hasilnya kita masukkan rumus kecepatan dalam integral, yaitu rumus kecepatan dalam integral, yaitu Pt sama dengan integral AT dt, dan rumus jarak yaitu ST sama dengan integral Pt dt. Yang pertama kita cari, kita masukkan rumus kecepatan. Dt sama dengan
dengan integral 3T kurang 4 dt. Kita dapat hasilnya itu sama dengan 3/2 T kuadrat kurang 4T tambah C1. Di sini diketahui adalah kecepatan awal adalah 12 meter per sekund. Jadi kecepatan awal itu kita misalkan V0 sama dengan 12 meter per sekund. Jadi kita masukkan nilai T ke dalam persamaan ini. Jadi V0 sama dengan 3/2 kali 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah C1 sama dengan 12. Hasil dari 3/2 kali 0 kuadrat sama dengan 0 dan 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi C1 sama dengan 12. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus jarak, yaitu ST sama dengan integral dt dt. Kita masukkan nilai dt-nya sama dengan 3/2 T kuadrat kurang 4 T tambah nilai C-nya sama dengan nilai C1-nya sama dengan dari 12 dt sama dengan integral 3/2 T kuadrat sama dengan 1/3 kali 3/2 T pangkat 3 dikurang 1/2 kali 4 T kuadrat tambah 12 T tambah C2. Jadi kita ini bisa dieliminasi, ini 2, hasilnya 1/2 T pangkat 3 kurang 2 T kuadrat tambah 12 T tambah C2. Selanjutnya diketahui dalam soal ini jarak tempuh setelah 2 detik adalah 18 meter. Jadi kita masukkan ST-nya menjadi 2 sama dengan 18. Setelah itu kita masukkan persamaan nilai S2-nya ke dalam persamaan ini. Jadi S2 sama dengan 1/2 kali 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2 tambah C2 sama dengan 18. Jadi hasilnya itu 1/2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4, 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 tambah 24 tambah C2 sama dengan 18, 20 tambah C2 sama dengan 18, C2 sama dengan minus 2. Dari yang ditanya adalah jarak dalam 10 detik. Kita masukkan nilai ST-nya dari 10. ST sama dengan T3/2 kurang 2T kuadrat tambah 12 T. Jadi dari C2-nya adalah 2 kurang minus 2. S10 sama dengan nilai
Ini jadi 10 pangkat 3 per 2 kurang 2 kali 10 pangkat 2 tambah 12 kali 10 kurang 2 sama dengan 1000 per 2 kurang 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 200 tambah 12 kali 10 sama dengan 120 kurang 2. Jadi S10 sama dengan 418 meter. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah 418 meter.